والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Dimatiin kalau mau dihidupin yang kayak gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Wadduha. Baik, sampai kita di dalam pembahasan surat Wadduha. Surat Wadduha ini Makkiyah. Surat Makkiyah wahiyya 11 ayat. Jumlahnya ada 11 ayat. Walamma nazalat, ketika turun surat ini, kabbara sallallahu alaihi wasallam akhirah, baginda Nabi bertakbir di akhirnya. Di akhir surat bertakbir. Fasunnat takbiru akhiraha, maka disunnahkan bertakbir di akhir surat ini, karena baginda Nabi bertakbir di akhir surat Wadduha. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi adalah tasyri', adalah pensyariatan. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi hukumnya menjadi sunnah. Makan, baginda Nabi makan pakai tangan kanan, maka makan pakai tangan kanan hukumnya sunnah. Baginda Nabi minum 3 kali 3 tegukan, maka minum 3 kali tegukan hukumnya sunnah. Baginda Nabi kalau minum, minuman pertama baca bismillah. Setelah minum tegukan pertama alhamdulillah. Mau ke tegukan kedua baca bismillah. Setelah tegukan kedua baca alhamdulillahirabbil alamin. Mau ke tegukan ketiga baca bismillah.
Setelah tegukan ketiga, baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maka melakukan seperti itu juga hukumnya sunnah. Baginda Nabi kalau masuk kamar mandi, pertama kali yang dimasukkan adalah menggunakan kaki kiri. Maka masuk kamar mandi pakai kaki kiri hukumnya sunnah. Keluar dari kamar mandi menggunakan kaki kanan, maka menggunakan kaki kanan hukumnya sunnah. Wahakadha. Dan seperti ini seterusnya. Jadi apa yang dilakukan oleh baginda Nabi hukumnya sunnah. Ini juga ketika turun surat Wadduha, baginda Nabi takbir di akhirnya, maka disunnahkan bertakbir di akhir surat Wadduha. Hakala. Wa ruwiya al-amru bihi. Dan ada riwayat, ada perintah untuk bertakbir. Ada riwayat juga baginda Nabi bersabda juga dalam sebagian riwayat, kalau sudah nyampe surat Ad-Duha sampai akhir Al-Quran, setiap terakhir surat, di akhir surat, maka bertakbirlah. Ada riwayat seperti itu. Wa khatimah kulli surah ba'daha. Di akhir surat Wadduha dan di akhir setiap surat setelahnya. Setelahnya Wadduha. Ya, setelahnya Wadduha. Surat Al-Insyirah, surat Al-Alaq, surat At-Tin, sampai An-Nas. Setiap akhir surat disunnahkan untuk bertakbir. Gimana takbirnya? Wa huwa Allahu Akbar. Paling sedikit takbirnya adalah kalimat Allahu Akbar. Atau takbirnya La ilaha illallah wallahu akbar. Sebagian mengatakan au di sini bimakna wau. Au di sini bimakna wau. Jadi digabung. Kalau aunya bimakna wau berarti digabung semuanya. Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Di riwayat yang lain ada tambahan walillahil hamd. Hakadha. Seperti itu. Ini surat Ad-Duha. Nah, sudah ya. Jadi setiap masuk dalam surat Ad-Duha sampai akhir, setiap akhir surat disunnahkan untuk membaca takbir. Sebelumnya tidak usah. Ini kalau khotaman. Kalau baca khotaman sudah nyampe surat Ad-Duha sampai akhir, sebelum lanjut ke surat setelahnya sunnah untuk membaca takbir. Bahkan para sahabat berkata, siapa yang membaca surat Ad-Duha sampai akhir kemudian dia tidak bertakbir, maka dia sudah meninggalkan salah satu sunnah dari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah itu sendiri kan artinya torik. Sunnah itu sendiri artinya torik, yaitu jalan, cara. Sunnah itu artinya torik atau torikoh, cara. Sunnahnya Nabi berarti caranya baginda Nabi. Gimana baginda Nabi baca Al-Quran? Kalau sudah nyampe surat Ad-Duha sampai akhir, di akhir surat membaca takbir. Mustadzin. Jelas. Wadduha. Wadduha demi duha. Apa itu duha? Awalan nahar au kullah. Duha itu yang sudah kita ketahui awal siang. Au kullah, atau yang dimaksud adalah seluruhnya, seluruh siang. Tapi yang kita ketahui duha itu adalah satu nama untuk waktu sebagian dari siang. Awal-awalnya siang. Sekarang adalah waktunya duha. Makanya disunnahkan untuk sholat duha. Sampai kapan waktunya sholat duha?
Ya waktunya duha itu mulai dari 16 menit setelah tuluk. Setelah tuluk salat subuh kan ada hadis, man shalla subha fi jamaah, siapa yang salat subuh dalam jamaah faqa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syams, kemudian dia zikir sampai muncul matahari. Tsumma yusalli rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat salat isyraq, salat muncul matahari, bukan tuluk, bukan waktu tuluk ini, waktu isyraq. Kata Imam Ghazali, isyraq sama duha itu satu. Kapan waktunya? Biasanya kalau dalam aplikasi falak atau aplikasi apa saja yang menunjukkan waktu sholat, itu setelahnya subuh ada waktu tuluk. Tuluk itu waktu pas keluarnya matahari. Waktu itu masih tidak boleh untuk sholat. Sholat sunnah mutlak diharamkan di waktu itu. Kapan? Setelah sholat subuh sampai masuk waktu duha. Jadi tuluk hanya menunjukkan, menjadi tanda mulai munculnya matahari. Tuluk, waktu tuluk isyams, munculnya matahari. Ketika muncul matahari masih belum boleh untuk sholat sunnah mutlak. Sholat duha juga belum masuk waktunya. Kapan masuknya? 16 menit setelahnya tuluk. Setelahnya tuluk 16 menit. Sebagian di aplikasi-aplikasi waktu duha itu diambil waktu ihtiyaton, ditambah 10 menit. Jadi setelah 16 menit masih ditambah 10 menit lagi baru masuk waktu duha. Ala kulli hal, Imam Ghazali berkata duha sama isyraq itu sama, dan waktunya sholat isyraq adalah 16 menit setelah tuluk. Seperti itu yang dikatakan dalam Bushrul Karim Syarah Muqaddimah Hadramiyah. Setelah masuk waktu itu masuk waktunya duha. Sholat duha, siapa yang sholat subuh berjamaah, satu, kemudian dia zikir berarti zikir tidak kemana-mana, fi musallahu, di tempat sholatnya, tidak kemana-mana, zikir kemudian diam di tempat sholatnya, tidak kemana-mana, sampai masuk waktunya duha, kemudian dia sholat 2 rakaat. Kalau dia bisa melakukan 5-5-nya ini, maka dia akan mendapatkan pahalanya haji, umroh, tamah, sempurna. Penguat kesempurnaan mendapatkan pahala haji umroh dari baginda Nabi. Tiap hari bisa dapat pahala haji sama umroh. Caranya sholat subuh jamaah, kemudian zikir di tempat, tidak keluar dari tempat, sampai masuk waktu duha, kemudian sholat 2 rakaat. Salah satunya hilang, tidak dapat pahala haji. Tapi kalau 5-5-nya ini dilaksanakan, maka mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Bukan cuma 1 kali baginda Nabi, untuk menguatkan beneran dapat pahala haji ini beneran. Bagi yang belum mampu melaksanakan haji, maka lewat ini untuk mendapatkan pahala haji. Wadduha, demi waktu duha. Walaili idza saja, dan demi malam idza saja, ketika saja ghatta, sama menutupi, sama seperti walaili idza yaghsha. Ghatta bidolami, menutupi dengan kegelapannya. Kan ditutup, yang biasanya kelihatan kalau sudah malam tidak terlihat. Hakadha au sakana, atau diam, tenang. Lah Ustaz, apa hikmahnya? Kok beda ya? Di surat yang kita bahas sebelumnya, Allah bersumpah demi malam. Berarti kan didahulukan malam ini. Loh, di sini kenapa kok Allah bersumpah wadduha, demi sebagian waktu siang?
Kok bersumpah dengan siang di sini? Sebelumnya bersumpah dengan malam. Kan seharusnya dari segi tatanan bahasa yang kita tahu, sesuatu yang paling mulia itu taruh di depan, didahulukan. Ada tamu, siapa yang lebih mulia? Yang lebih pertama kali datang. Undangan, siapa yang lebih didahulukan? Yang pertama kali datang. Atau ngelihat dari siapa yang lebih punya hak lebih besar kepada kita. Ada undangan 2, ya yang pertama kali datang itu yang didatengin. Atau yang paling dekat rumahnya, dari segi rumah, tetangga. Kalau memang sama-sama jauh, yang pertama kali ngundang siapa. Atau dari segi grup, dari segi kedekatan, ini tetangga ngundang, ada orang jauh ngundang, ya tetangga dulu didahulukan, karena dia lebih berhak, lebih besar haknya yang harus kita laksanakan. Hakadha, kan sesuatu yang lebih mulia harus didahulukan. Loh, ini kenapa? Surat sebelumnya Allah bersumpah demi malam. Di sini Allah bersumpah demi sebagian waktu siang, demi siang, Mas. Kenapa? Banyak hikmahnya. Ada sebagian mengatakan bahwasanya surat Wal-Laili Idza Yaghsha itu kan berhubungan dengan Sayyidina Abu Bakar. Kan di sana cerita yu'ti malahu yatazakka. Siapa itu? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Lah apa hubungannya? Hubungannya Sayyidina Abu Bakar itu awal-awal masa kehidupannya tidak nyembah Allah. Awal-awal masa hidupnya tidak nyembah Allah, sampai diutus baginda Nabi baru nyembah Allah. Ada kegelapannya dulu. Makanya diawali dengan wal-laili idza yaghsha, demi malam. Ulama berkata seperti itu. Terus wadduha, demi siang. Surat ad-duha ini surat khusus untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat ad-duha ini karena nanti ada cerita turunnya surat ini karena baginda Nabi di dalam sini ceritanya kan baginda Nabi Allah akan memberi apapun yang diinginkan oleh baginda Nabi sampai benar-benar ridha. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ini surat cerita tentang baginda Nabi, dan baginda Nabi mulai dari awal tidak ada kegelapannya. Semuanya nur, semuanya adalah cahaya. Dari sana makanya diawali sumpahnya Allah di dalam surat ini dengan kalimat wadduha. Paham ya? Wadduha, demi duha. Duha yang dimaksud adalah awalan nahar. Nah, salat sunnah duha berarti ada waktunya duha itu. Salat sunnah duha berarti termasuk salat sunnah yang memiliki waktu. Dan sudah kita ingatkan selalu berkali-kali, semua salat sunnah yang memiliki waktu kalau tidak sempat dilaksanakan sunnah untuk diqadha. Dicatat, semua salat sunnah yang memiliki waktu jika tidak sempat dilaksanakan sunnah untuk diqadha. Salat duha termasuk. Kalau tidak sempat salat duha, umpamanya ada kesibukan yang tidak seperti biasanya, qadha. Qadhanya setelah zuhur, tidak apa-apa Ustaz. Namanya qadha kapan aja. Diqadha. Kata. Tapi kata Habib Amin ngasih tahu, biasanya ulama-ulama di sana dan kita orang, kata Habib Amin, kalau ada sholat sunnah yang tidak cukup
waktu untuk dilaksanakan kita catat. Dicatat. Yang penting ada catatannya. Kapan qodoknya? Qodoknya Jumat. Di hari dilipat gandakan amal ibadah. Di qodoknya di Jumat. Jadi Jumat itu datang ke masjid bukan di waktu mu'alik, apa boleh adzan. Datangnya itu sebelumnya, diperkirakan. Oh, saya yang tidak sempat sholat itu, ternyata sholat ini. Umpamanya ada 4 jenis sholat atau 8 rakaat. Diperkirakan 8 rakaat itu butuh berapa ya? Ya kalau sistem batas ya cepet 8 rakaat itu. Lawang tarawih aja sistem batas 25 menit selesai. Taring mon maca 1 juz sejam. Kalau di luar 25 menit itu lama kata orang-orang. Ada yang 15 menit apa? Tak pal aja. Ala kulli hal. Yang santai tapi dinikmatin. Diperkirakan. Berarti kalau umpamanya 8 rakaat, anggap wis santai. Setiap 1 rakaatnya 1 menit. Itu santai sudah. Masya Allah sudah 1 menit itu. Tartil bacaannya sudah 1 menit. Berarti 8 rakaat hanya 8 menit. Anggap 10 menit. 10 menit sebelum azan Jumat sudah masuk ke masjid dan laksanakan sholat qadha itu. Mengqadha sholat sunnah. Eman kan pahala-pahalanya. Arba' ba'da isya kamitslihinna min lailatil qadri. 4 ba'diyah isya. Siapa yang melaksanakannya maka dia mendapatkan pahala sama seperti sholat di malam Lailatul Qadar. Tidak usah nunggu Lailatul Qadar. Makanya ada sebagian ulama ketika ditanya, kapan Ustaz Lailatul Qadar? Saya mau anu. Kamu mau enggak? Tak kasih tahu amalan yang kamu dapat pahala sama seperti kamu ibadah malam Lailatul Qadar. Dan itu tiap malam bisa. Loh, ono tak? Loh, ada. Itulah yang membedakan orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Ada amalannya 4 sholat sunnah 4 rakaat sholat sunnah ba'diyah isya sama seperti sholat di malam Lailatul Qadar. Hakadha. Cuma itu kan di malam biasa. Apalagi kalau umpamanya dilaksanakan pas bertepatan di malam Lailatul Qadar, berarti kan dilipat lagi. 4 rakaatnya aja sama seperti malam Lailatul Qadar, sama seperti 80 tahun. Pas di malam Lailatul Qadar dikali lagi sampai 83 tahun. Ala kulli hal. Dah sempat terus. Oh, cuma sempat sholat ba'diyah isya 2 rakaat. Dah sempat sholat lagi wes sibuk masak ta. Setelah masak ngantuk. Sibuk apa ta? Ala kulli hal dicatat. Nanti diqadha. Hakadha wadduha. Demi duha wal laili idza saja, dan demi malam ketika menutupi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah meninggalkanmu, ai tarokaka, meninggalkanmu ya Muhammad, wahai Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad. Rabbuka, siapa yang meninggalkan Rabbuk, Tuhanmu. Wa ma qala, dan Allah tidak qala, abghadaka, membuat kamu marah. Nazala hadza, turun ayat ini lamma qalal kuffar, ketika orang-orang kafir bilang inda ta'khuril wahyi anhu, ketika telat wahyu turun sama Nabi. 15 yauman, dalam riwayat 15 hari. Banyak ini riwayatnya. Cuma di tafsir Jalalainnya disebut 15 hari. Ada yang mengatakan sampai arba'in yum, sampai 40 hari. Ala kulli hal banyak ya
Bahkan dikatakan sebab turunnya ayat ini bahwasanya ada empat kaul. Sebab turunnya ayat ini ada 4 kaul. Yang pertama, riwayat bahwasanya baginda Nabi mengadu lailatan aw thalathan. Fajat Ummu Jamil imrah Abi Lahab qalat, baginda Nabi ngadu ternyata dalam 2 hari atau sampai 3 hari wahyu itu tidak turun. Akhirnya datang Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab datang ke baginda Nabi kemudian bilang, "Ya Muhammad, inni la arju an yakuna syaitanuk tarakak." Kan sekarang ada wahyu. Sekarang saya ngarep bener. Syaitannya kamu yang katanya nurunin wahyu sekarang meninggalkan kamu beneran. Pergi wis. Kamu sekarang dianggap baginda Nabi itu bukan nabi, tapi kesurupan, kemasukan jin. Setelah 2 hari tidak datang wahyu, sekarang manusia bahan beres. Itu kata istrinya Abu Lahab. Akhirnya ketika diejek kayak gitu, diejek seperti itu sama istrinya Abu Lahab, maka turunlah ayat ini. Nah, ada lagi yang kedua. Kalian perlu tahu semua ini. Sebab nuzul. Karena kan sudah dipelajari kan, sebab nuzul itu sangat berperan untuk memahami satu ayatnya Allah. Sebab nuzul itu sangat berperan untuk bisa memahami ayat Al-Qur'an. Karena biasanya kan yang di dunia ini yang berlaku adalah hukum sebab akibat. Kebanyakan itu sebab akibat. Karena sebab seperti ini akhirnya mengakibatkan seperti ini. Kenapa ini kok terbakar? Sebabnya ya karena sama kamu dihidupin koreknya. Terbakar. Kenapa tangannya kamu luka? Oh, sebabnya tadi malam megang pisau. Terus tidak fokus, kena. Akhirnya luka. Sebab akibat. Kenapa bajunya kamu kok basah? Karena terkena tetesan air hujan. Sebab akibat. Dan itu yang sudah dibuat sama Allah. Kebanyakan aglabiyah umumnya yang terjadi di dunia ini adalah hukum sebab akibat. Makanya harus dirikan sebab, baru akan diberi sama Allah seperti ini. Likulli syai'in sababa. Segala sesuatu ada sebabnya. Makanya harus ikhtiar. Walaupun ada riwayat kita ada yang diciptakan untuk surga, diciptakan untuk neraka, ya sudah tawakal aja wis londa. Likulli syai'in sababa. Segala sesuatu ada sebabnya. Ini kewajiban, dalil kewajiban ikhtiar. Harus usaha, baru nanti akibatnya akan diberi seperti ini. Nah, itu yang pertama, penyebab atau sebab turunnya ayat ini. Yang kedua, wahyu lama tidak turun sama Nabi, sampai baginda Nabi bingung, kok tidak turun-turun wahyu wes ya. Baginda Nabi ke Ka'bah, akhirnya meletakkan dahinya di Ka'bah sambil doa, ya Allah, apakah gimana saya ragu. Doa sama Allah, ya Allah, kenapa? Akhirnya turun. Setelah lama tidak turun wahyu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang banyak diceritakan. Marwiya anna Khawlah kana takhdumun Nabi. Ada Khawlah, khaddamnya baginda Nabi, itu bilang, ada salah satu hewan masuk ke rumah, kemudian masuk ke bawahnya ranjang, sudah hilang. Beberapa hari baginda Nabi tidak keturunan wahyu tidak turun. Akhirnya baginda Nabi nanya, Khala, apa ada sesuatu yang terjadi yang tidak biasanya di rumah ini? Apa? Akhirnya dikasih tahu sama baginda Nabi, Jibril sudah berapa hari tidak datang. Kenapa ya?
Apa masalahnya? Coba kamu bersihin. Ada apa di rumah ini? Ketika dibersihin lagi secara detail, sampai bawah-bawahnya ketemu ada hewan di bawahnya ranjang, mati. Hewan itu mati. Dia langsung dibuang. Nah, ketika sudah dibuang, akhirnya datanglah malaikat Jibril. Ketika datang malaikat Jibril, waktu itu ditanya oleh baginda Nabi, kenapa Jibril kok lama? Kalau sampai saya ini loh kangen sama kamu. Tapi bagi Sayyidina Jibril bilang, wa ana ashtaq wa ana aswaq, dan saya bagi Nabi lebih kangen lagi mau ketemu panjenengan. Saya lebih kangen lagi. Tapi saya ini makmur, saya ini hanya melaksanakan perintah. Disuruh ngadep ke panjenengan, ya ngadep. Disuruh dak ngadep, ya meneng ae. Dak komentar, dak apa-apa. No comment. Terserah apa katanya Gusti Allah. Nah, sekarang saya suruh ngadep. Kemudian, kenapa ya? Apa sebabnya Jibril? Kenapa kamu kok lama disuruh ngadep ke sini? Ternyata malaikat Jibril bilang bahwasanya, loh, kamu tidak tahu tak? Anna la nadkhulu baitan fihi kalab wala surah. Kita tidak akan masuk ke dalam salah satu rumah yang mana dalam rumah tersebut ada kalab, anjingnya, wala surah, dan ada patungnya. Surah yang dimaksud di sini sama seperti dalam hadis. Kan ada larangan, tidak boleh diantara kalian menggambar. Sawara yusawiru arti aslinya menggambar. Karena malaikat tidak masuk ke dalam satu rumah di mana di rumah tersebut ada gambarnya. Tapi gambar yang dimaksud dijelaskan dalam kitabnya Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, bahwasanya gambar yang dimaksud adalah gambar yang memiliki bayangan seperti makhluk hidup. Bentar datang. Pakai bentar bisa? Sana. Ke bed. Zahra Umar. Ya, Rizal ya. Ifadli. 6. Kita mulai jam berapa tadi? Jam 7:10 kayaknya. Hah? Iya. Jam 7:10. Lebih tadi. Berarti 7:10 sampai 55 berarti waktunya 45 menit. Ala kulli hal. Ayo. Sebab turunnya ayat ini yang keempat. Riwayat bahwasanya orang-orang Yahudi nanya ke baginda Nabi tentang ruh dan Qur'an. Orang-orang Yahudi nanya tentang ruh. 3 yang ditanya, ruh, Dzulqarnain, sama Ashabul Kahfi. Terus baginda Nabi bilang, baginda Nabi bersabda, "Sa'ukhbirukum ghada." Saya akan kasih tahu kalian besok tanpa lafaz insyaallah. Tanpa lafaz insyaallah. Lah, karena tidak pakai lafaz insyaallah, baginda Nabi berjanji ke orang Yahudi ini, fahtu bisa anhu. Akhirnya wahyu itu ditahan sama Allah. Pelajaran ta'dib, kan baginda Nabi sudah bilang, adzabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik aku langsung adalah Allah. Ini salah satu didikannya Allah. Tidak mengatakan sesuatu kecuali diikut sertakan keinginan atau kehendaknya Allah. Ini baginda Nabi tidak bilang seperti itu. Walam yaqul insyaallah. Akhirnya ditahan. Makanya turun di dalam surat Al-Kahfi itu, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan mengatakan sesuatu saya akan melakukannya besok tanpa mengatakan insya Allah. Jadi apapun yang mau dikatakan
Kalau masih berhubungan dengan yang akan datang, jangan lupa katakan insya Allah. Kata biar lancar. Walaupun sudah rencananya matang gini sudah wes rencananya 3 bulan yang lalu seperti ini. Mau kemana? Bilang mau ke Surabaya, insya Allah. Kata biar tidak dihukum sama Allah. Kalau dihukum sama Allah, ya akhirnya ini wahyu tidak turun sama baginda Nabi. Akhirnya besoknya tidak bisa ngasih kabar apa-apa. Kata sampai 15 hari. 15 hari itu yang di sini kan 15 hari. Ini adalah pendapatnya qaulu al-Imam Ibn Abbas. Perkataan Sayyidina Ibn Abbas. Sayyidina Ibn Jarir mengatakan ithnai asyara yaum, 12 hari. Ada lagi Imam Muqatil berkata arba'un yaum, 40 hari. Beda-beda. Nah, yang 15 hari yang ada di tafsir Jalalain ini adalah pendapatnya Al-Imam Ibnu Abbas. Hakadha. Ala kulli hal itu yang nomor 4. Jadi pelajaran kalau mau mengatakan sesuatu yang masih belum dikerjakan, jangan lupa untuk katakan insya Allah. Ada orang mau jual sapi, ditanya sama salah satu ustaz, mau kemana Lek? Mau jual sapi ustaz di pasar. Diingetin sama ustaz ini, bilang insya Allah Lek kalau belum terjadi. Dah usah wis. Dah usah insya Allahan. Mulai dari kemarin sudah janjian wis. Iya, walaupun janjian, dah usah insya Allah. Orangnya ada di pasar. Sudah ngubungi, sudah nelpon, ditunggu. Cuma tinggal ngantar sapinya. Iya wis. Diingetin, yang penting diingetin. Wa ma alaina illal balagh. Kita tidak memiliki kewajiban kecuali hanya menyampaikan. Alaina badrul hubaibat wa 'alallah al-imbat. Alaina badrul hubaibat, yang wajib kepada kita hanya menyebarkan benih. Yang penting benih, usaha. Wa 'alallah al-imbat, dan Allah yang akan menumbuhkan. Yang mana yang akan ditumbuhkan sama Allah, ya terserah Allah. Yang wajib atas kita badrul hubaibat, hanya nyebar toh. Wa 'alallah al-imbat, Allah nanti yang ini pantas untuk berkembang, untuk tumbuhin sama Allah. Udah tumbuh. Kita hanya usaha toh. Nah, ini sama usaha, bentuk usaha untuk kelancaran, untuk selalu mengatakan insya Allah. Diingetin, bilang insya Allah Lek, dah usah insya Allah. Singkat cerita, tiba-tiba Leknya balik marah sambil nangis, tapi bukan nangis sedih, nangis marah. Kan ada kan orang nangis, kan ada nangis marah, ada nangis sedih, ada nangis bahagia. Beda. Apa Ustaz? Gimana tahunya Ustaz? Ya kalau orangnya cerita. Kalau kamu lihat temennya nangis, ditanya, kenapa kamu kok nangis? Oh ya kangen ya kamu ya sama rumah ya, pengen pulang ya, sedih kamu. Enggak sedih. Enggak, mau nutupin. Enggak, aku enggak sedih. Kan jelek laki-laki nangis. Kalau mau nangis laki-laki itu ya sendiri. Jangan kelihatan orang. Nangis sepertiga malam di sajadah, bagus, azim. Tapi nangis ya ada noreng. Malu-maluin. Nangis. Sedih kamu ya? Enggak. Bukan karena sedih. Terus kenapa? Karena bahagia. Bahagia apa? Ada yang ngasih tadi, aku terharu, akhirnya bahagia sampai nangis. Kalau omongan bisa aja dipelintir. Omongan bisa aja dibolak-balik. Yang pertamanya aslinya sedih, dibilang senang. Yang senang aslinya sedih. Banyak, apalagi sekarang tiba bilang ke anak muda kayak ngeliat video katanya lucu.
Ya, orang tua kan kadang lucunya itu tidak sama kayak anak muda. Kata anak muda ya biasa aja, apanya yang lucu. Tapi kata orang tua lucu. Sebaliknya, anak kecil, Umar, kadang cuma ngomong apa gitu, ketawa. Lucu tapi lucu. Padahal apa nasi lucu. Tapi kan anak kecil baru tahu. Ya kita nyenengin aja. Oh iya lucu, pura-pura ketawa. Aslinya tak ketawa sekali. Sama sekarang viral lagi buat video itu. Orang tua ngasih tahu. Wah. Ketawa sendiri dibiarin sama anak mudanya tetap. Anak mudanya juga sibuk sama HP sendiri. Dikasih tahu sama orang tuanya ini. Karena udah, lihat. Ini lucu. Ya lucu ya. Orang tuanya ketawa, masa tidak mau ketawa? Kan ngehormat akhirnya. Oh iya. Sambil ngeliat ke bawah. Badannya gerak-gerak kayak ketawa. Ya ternyata di syuting dari bawah tidak ketawa, belas cuma gerak-gerak tak. Banyak kayak gitu. Alakul lihat. Bisa dimodel. Tapi ada caranya. Biar untuk mengetahui apakah kamu itu nangis karena sedih beneran atau nangis karena bahagia beneran. Apa? Tandanya di air matanya. Sentuh air matanya. Kalau air matanya itu panas, berarti sedih. Tapi kalau air matanya ternyata celep, berarti memang nangis karena bahagia. Pengen tahu buktinya? Coba colok salah satu. Keluar air mata pas panas apa? Ya. Sudah yes. Sa'ah. Halas. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membuat kamu marah. Itu ya sebab turunnya ayat ini. Di tafsir Jalalainnya ya sama, sebab turun ayat ini karena orang-orang kafir ngejek baginda Nabi gara-gara wahyu telat tidak turun ke baginda Nabi selama 15 hari. Ala kulli hal. Walal akhiratu khairul laka minal ula, akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga dengan pembacaan, pengkajian tafsir ini kita menjadi tambah lebih baik setiap harinya sampai ditulis dalam golongan orang-orang baik, selalu dapat hidayah taufik dari Allah, sebab turunnya taufik dari Allah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah fi khairin wa lutfin wa afiyah bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Malil qutri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima taqtadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima. Atqiya ulama nahda bil khairi wa nafwa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla su'un wa aqirra birrudha minkal uyun. Waqdi anna Rabbana kulla tuyun qabla anta akraman satar. Wa salatullahi tashal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala sahbi masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أسرفنا لا أسرفنا فتب علينا التوبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل بالمصطفى رسولي نحظى بكل بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي. صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه حداد صحبي والحمد لله في البدء والثناء حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد. Jazakumullah khair semuanya. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.